mapan. Kalau mapan itu mesti tingkat kecemasannya tinggi. Kalau mapan itu pasti sekuler. Artinya cinta dunia. Kalau cinta dunia itu pasti takut mati. Nah, salah satu karakter utama itu priayi itu ya takut mati itu. Makanya darah merah COVID itu yang paling cemas itu ya priayi itu, yang mapan itu. Ribut aja itu di medsos, di gimana karena takut mati. Itu kalau dibaca secara sosiologis itu loh, di Alfred Schutz itu loh. Jadi dorongan utama yang disebut sebagai fundamental anxiety. Jadi dorongan utama untuk aktivitas sosial itu adalah karena ketakutan akan kematian. Yang paling ekspresif itu adalah katakanlah kalau dalam konteks ini priayi atau kelas menengah lah, kelas menengah itu yang hirup pikuk di medsos itu loh. Nah, kalau orang abangan tuh nopo Pak niku pancen wae mati nggih mati. Makanya nggak terlalu cemas itu yang di COVID itu, meskipun itu dituduh sebagai tidak disiplin dan sebagainya. Ya kayak gitu. Tapi gitulah kalau kita kaitkan dengan isu di era pandemi itu. Nah, jadi kalau semakin mapan ya mapan. Nah terakhir, kalau semakin mapan itu pasti sekuler dan pasti takut mati, kecemasan dan paling ribut di medsos. Itu gaya hidupnya priayi. Ya terakhir yaitu soal dari sisi politik ya. Masih dua ding, pendidikan nanti yang terakhir yang pendidikan. Yang politik priayi ini dari politik ini karena mapan, priayi tidak kompatibel dengan demokrasi. Priayi dan kelas menengah konteks di Indonesia bukan lokomotif perubahan yang ke arah demokrasi. Dan priayi lebih suka kepada kemapanan, tapi oleh karena itu tidak menjadi bagian cukup signifikan pada civil society. Ya pokoknya ya kasarnya oportunis lah. Pokoknya penak mapan. Kalau untuk nggak mau tuh, maka tidak punya potensi untuk mendorong demokrasi. Siapa itu yang mendorong demokrasi? Bukan kelas menengah di Indonesia ini. Banyak faktor ya. Aktivis-aktivis itu banyak kan dari kelompok NGO dulu, dan jangan lupa demokrasinya juga karena faktor situasi global, karena faktor eksternal juga, bukan dari internal. Nah itu dari sisi catatan saya tentang dari aspek politik ya. Nanti bisa didiskusikan. Yang terakhir adalah soal aspek pendidikan, karena ini di ilmu pendidikan kan. Nah, seperti penelitiannya Pak Pujo itu juga sudah disinggung-singgung. Priayi itu karena karakter utamanya adalah bukan anti kemapanan, tapi justru yang pro kemapanan. Sorry ya tadi saya lupa. Priayi itu yang pro kemapanan, yang established, bukan yang tapi priayi itu pro kemapanan. Maka ya di dunia pendidikan di dunia pendidikan ya hanya sebagai mobilitas sosial, bukan perubahan sosial, gitulah kira-kira. Jadi ya di dunia pendidikan itu ya dia nggak terlalu suka dengan ide-ide paradigma kritis, enggak, itu konstruktivistik pun enggak, lebih positivistik sebenarnya kalau di dalam pendidikan. Ya hanya di panggung aja kayaknya konstruktivistik, jadi ya positivistik gitu. Nah, apalagi kritis, nggak suka itu priayi. Maka kenapa pendidikan hanya instrumen bagi mobilitas sosial, bukan perubahan sosial.
Saya kira itu dari saya, nanti bisa didiskusikan. Sekian saya ngunek-ngunek ke tapi sekali lagi appreciate dengan bukunya Pak Pujo ini. Semoga nanti disusul oleh buku-buku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentar dan saran yang diberikan kepada Bapak Dr. Sugeng Bayu. Baiklah, sedikit saya merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, bahwa sedikit masukan yaitu untuk menambahkan beberapa konsep konsumsi sosial dari kaum priai. Misalnya ada konsumsi sosial, cultural, politik, ekonomi, dan juga pendidikan yang disebutkan mengenai konsumsi sosial dengan cara menempatkan kaum priai pada posisi yang masih strategis di dalam komunitas sosial masyarakat atau bahkan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan sosial masyarakat. Kemudian untuk konsumsi cultural dan religius, beliau menyebutkan bahwa priai memiliki pergeseran budaya pada tata cara berpakaian, mungkin tata cara makan, atau bahkan dalam posisi tempat tinggal gitu. Yang mungkin kita tahu bahwa priai kala itu mungkin berada pada sekitaran keraton, dan mungkin pada dinamika selanjutnya kita ketahui bahwa banyak priai yang mungkin tidak tinggal di daerah keraton. Seperti yang di buku Pak Pujo sebutkan bahwa munculnya satu neo priai, yaitu adalah priai yang muncul tanpa muncul dari keturunan, tapi mereka memperolehnya dari faktor pendidikan dan juga prestasi. Kemudian pada konsumsi bidang politik disebutkan bahwa kaum priai lebih cenderung untuk non radikalisme dan juga non demokrasi. Dan pada konsumsi ekonomi terdapat pergeseran mata pencaharian yang lebih ke arah perdagangan, sehingga pada masa sekarang banyak priai yang cenderung mau berdagang, yang padahal pada waktu itu disebutkan berdagang itu adalah suatu mata pencaharian yang sedikit kasar bagi kaum priai. Kemudian pada konsumsi yang terakhir itu adalah konsumsi pendidikan, yang disebutkan bahwa kaum priai berubah menjadi mobilitas sosial dan bukan menjadi perubahan sosial, yang mana tindakan dari kaum priai lebih cenderung non konstruktif dan kurang revolusioner begitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya rangkum dari pembedah pertama Bapak Sugeng Bayu. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembedah kedua Ibu Dr. Anda Yayu Mardiati MA untuk memberikan komentar dan sarannya. Kami persilahkan. Terima kasih saudari moderator Mbak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sukidin MPD, terima kasih sudah hadir Bapak untuk menemani kita. Kemudian teman atau sahabat saya, selamat Pak, ini ya Dokter Pujo Suharso MPD, MSI. Kemudian tamu kita atau pembedah utama tadi Bapak Dr. Sugeng Bayu Wahyono MSI. Semoga saja saya benar ini namanya Bapak. Maaf masalah namanya. Salam kenal Bapak. Dan semua yang hadir di sini dalam acara bedah buku judul Priai Meniti di Atas Buih Persimpangan Budaya. Tebal halaman 236, terdiri dari 8 bab. Ya, ini sangat menarik saya kira untuk dikaji, karena buku ini ditulis dari perspektif insider atau menginjam dari antropologi, dari emic perspektif, di mana penulis itu adalah seorang priai. Penulisnya seorang priai. Semoga saya benar.
yaitu ada keturunan apa Nobel ya, Nobel Blood atau bangsawan. Maaf, jangan diplesetkan dengan bangsa Tangyawan, monggo jangan. Tapi memang banyak keturunan itu, sehingga bab demi bab saya kira tentang dinamika social change ya, atau perubahan sosial priayi di Alibera secara sangat detail dan jeli, karena beliaunya mengalami. Baik, ini saya kira merupakan pretelan atau penggalan ya, dari hasil penelitian beliau ya, disertasi, dengan tujuan tidak hanya nguri-uri budaya Jawa, tapi untuk juga beliaunya ternyata menemukan namanya varian, ya, varian teori Bourdieu, ya, yang tripartite itu, model, habitus, dan itu variannya, anaknya. Ya. Jadi itu sangat bagus saya kira dikembangkan. Karena apa? Ini yang kalau Bapak Sugeng itu membedahnya dari perspektif, kebanyakan dari perspektifnya Clifford Geertz, yaitu dari kategori 3 itu, temuan beliaunya kan 3 itu, priayi, santri, dan abangan. Nah, beliau ada di pertamanya tadi, penulisnya itu. Jadi bagaimana setelah itu kan menulisnya, publishnya 1960, kemudian diedit lagi 1976, sudah berapa tahun yang lalu. Perubahannya sangat signifikan dengan yang sekarang. Saya kira itu perlu memang diekspos di buku ini, begitu. Juga beliaunya, jadi ini peredaran tadi ya, punya Clifford Geertz, The Religion of Java. Di lokus penelitiannya itu di Mojokunto, itu pseudonym, nama samaran, itunya Pare itu ya. Jadi di situ lokus penelitiannya di Pare, Kediri. Di situ ada di 3 itu tadi, ada 3 kategorinya. Kemudian beliaunya juga menyanggah, ya, promotornya beliau sendiri, teorinya modernisasi itu Profesor Wasino, ya, tentang modernisasi di jantung budaya Jawa, Mangkunegaran, itu tahun 1896 sampai 1944, tahun 2000 yang beliau tulis di tahun 2014, dia sanggah. Ya. Jadi dimentahkan, nah, ya, dimentahkan. Kalau dari perspektif modernisasi tulisannya Profesor Wasino, itu kan misalnya saja untuk keberhasilan hidup itu bisa dicapai dengan mewujudkan ada 3 wirya, arta, dan winasis. Ya kan begitu di tulisan beliaunya itu kekuasaan, jabatan, harta, dan pendidikan. Itu konsepsinya Mangkunegara 4. Jadi ini kalau keseluruhan lengkap, kalau lengkap. Tetapi untuk mewujudkan itu 2 saja sebetulnya udah bisa. Jadi kalau yang masuk ke Pak Pujo ini, ya, kalau misalnya 3 terwujudkan, orang Jawa akan mengatakan dadi wong. Dadi wong. Sama dengan kalau kita ngomong dalam konsepsi Jawa, kalau orang belum apa itu, perilakunya tidak tahu tata cara, misalnya tidak ngerti unggah-ungguh, misalnya tidak empan-mapan, misalnya, kemudian bosone ra karu-karuan misalnya. Lho iku lek wong Jawa ngomong kan, lah urung Jawa. Urung Jawa. Not yet Javanese. Ini sama ini. Not yet Javanese. Maksudnya apa? Not yet civilized. Belum beradab.
Itu perlu di ada itu. Jadi memang bagaimana nguri-nguri itu gitu. Menarik, jadi menarik ini. Sanggahannya ini sangat menarik. Ya. Karena apa? Yang beliau sanggah itu, oh ternyata Promotornya. ada 3 di situ di bukunya. Ada yang memang apa namanya, resistensi tadi. Ada resistensi, resist. Jadi ada penentangan, menentang. Kalau ada misalnya itu katakan di sini enaknya ya globalisasi lah. Kalau istilah ini politiknya kan kapitalisme kan begitu. Tadi kan penulis apa namanya mencontohkan dengan reaction ya, dengan reaksi tentang pertentangan tadi dengan mengatakan iya Jogja Radidol. Nah, itu kan itu namanya yang tadi yang menentang, resist. Ya. Kemudian ada juga yang sikapnya akomodatif. Ya. Sikap akomodatif itu ya dari dulu sebetulnya itu orang Jawa gitu. Orang Jawa akomodatif loh. Selalu adaptasi dengan perubahan yang ada. Open mind, open ideas, tetapi tetap juga nguri-uri budayane dhewe ya Jawa. Di situ ada yang itu tadi. Kalau saya bilang secara simultan merubah menjadi lebih baik gitu. Sekaligus memelihara budayanya. Nah ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Saya kira itu yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Nah, Indonesia itu harus begitu secara umum, tidak hanya di Priayi mestinya. Ya di apa namanya? Kalau saya boleh membandingkan itu Jepang. Ya. Nah, ini Jepang. Ya, Jepang yang seperti yang kedua itu tadi. Nah, jadi secara simultan how ya kan begitu. Bagaimana to utilize ya, memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk kebaikan misalnya ya, kebaikan tanpa harus tapi sekaligus memelihara budayanya. Jadi wujud-wujudnya apa begitu. Kalau misalnya Jepang kan masih pakai kimono. Nah, itu kalau secara tadi apa namanya? perilaku budaya yang disebutkan Bapak tadi, Bapak Sugeng ya. Hal-hal itu perlu karena kita memang adaptasi tadi. Kalau tidak adaptasi ya seperti yang Bapak Sugeng katakan, tidak ada perubahan sosial yang baik maksudnya. Karena yang kita hadapi memang ya perubahan ini, globalisasi dan segala dinamikanya. Bagaimana ke dalam konteks Indonesia itu tanpa harus budayanya juga jangan berubah gitu. Jadi misalnya kalau kita ngomong Jawa itu, kowe iki kudu piye? Loh. Ya. Jadi kowe iki kudu piye? Menghadapi sedemikian dinamika perubahan ini kowe iki kudu piye? Ya. Kemudian yang ketiga, ini kan 3 kategori tadi. Yang ketiga, ini yang penulis bilang itu ada namanya Priayi milenial. Saya kira tidak hanya milenial, tapi saya menginterpretasi dari tulisan ini Pak Pujo itu kan ada juga di buku itu misalnya aja orang biasa karena pendidikan sekolah terangkat kan statusnya itu yang dinamakan katanya tadi neo priayi. Semoga saja saya benar begitu maksudnya Pak Pujo. Ya. Terima kasih. Itu neo priayi. Jadi bisa siapa saja
Yang karena berdasarkan achievement. Gelem sinau, mau belajar sehingga bisa mengangkat. Kalau mengangkat keluarganya, kemudian mengangkat community-nya, kemudian mengangkat negaranya, Masya Allah, ya itulah akan terjadi namanya mobility, apa tadi yang seperti yang disampaikan sama Bapak, yang kalau yang ini kan mobility saja, yang priayi. Nah, saya kira itu perlu ditambahkan nanti Pak Bujo. Ternyata ini menjadi penggerak sosial, ya, neo priayi, di orang bawah pun bisa. Jadi istilahnya penulis neo priayi itu keren ya, keren ya, bagus sekali. Ya. Jadi nanti masih bisa ditulis lagi Pak Bujo saya kira. Karena Sangat kita terbuka untuk bisa ditulis lagi ditampilkan. pretelane mana, itu kan. Iya. Tolong nanti stratifikasi strata sosial, priayi itu masih seperti itu. Ya, dalam konteks tadi itu ada yang birokrasi, yang kemudian apa misalnya ada kaitannya dengan kasta, gitu. Saya tadi yang pertama kali itu kan wong Jawa ki open minded sakjane. Ya sebetulnya open minded. Loh bagaimana Anda open minded? Sebelum ada agama, world religion yang datang, yang masuk ke Indonesia, kan iya. Nah, apa agamanya? Kan, apa yang kita apa? Terus selalu open mind, open ideas. Oh, ada agama Hindu masuk. Sehingga menyesuaikan. Kok masih ada cocok dengan unsur Jawa ya? Sehingga wayang masuk. Konteksnya Jawa, namanya saja Kresno. Yang asli Punokawan. Yang asli Punokawan. Wayang. Ya ini hanya baru aja itu nama-namanya. Okay. Karena live-nya konteksnya Jawa. Hanya pinjam saja itu. Jadi seperti Gatotkaca, Arjuna. Tapi itu konteksnya ya Jawa. Karena live in Javanese environment, that's the context. Jadi lingkungannya budaya Jawa. Jadi Zoetmulder itu kan Javanese self. Shadow play Javanese self, Zoetmulder. Ya, itu sangat menarik. Jadi jangan lupa itu, gitu, open minded, terbuka. Bukan berarti terus hilang kabeh, tidak akan, tidak hilang. Semoga saja. Buktinya mungkin perlu juga komparasi Pak Bujo. Bagaimana orang Jawa yang di Suriname? Apa ngilangnya Jawa nih? Nah, dikomparasi lagi apa dengan itu orang Jawa yang pada waktu ini kan sama kan? West Indies kan? West Indies, kalau ini East Indies. East Indies itu ya Nusantara iki. Pusatnya kan kayak ini, pusatnya Jawa. West Indies, jadi orang-orang Jawa yang dibawa di pekerja plantation, perkebunan di kapas di South Africa, kan misalnya di Afrika Selatan, orang Jawa, apa berubah ya no? Enggak, saya juga tidak pernah dengar, membaca selama ini tidak ada konflik yang tidak bawa konflik begitu loh orang Jawa. Saya kira bagus sekali. Itu mungkin jadikan comparison. Loh kok malah yang di Jawa ini pria yang di Jawa kok, nah itu kan. Jadi like
Is it the case? Kasusnya di mana ya? Kasusnya. Jadi saya kira saya tidak akan mau ini banyak karena saya di IPS, kita di IPS. Saya akan mau ini kan ada dari tadi itu kan dari perspektif sosiologi, ya, sosiologi. Jadi ini ada hubungan dengan sosiologi orang priai kelas menengah kan gitu. Jadi social studies, bagaimana di konteks ini masuk social studies? Kan begitu. Bagaimana menghubungkan antara priayi ini dengan IPS dalamnya? Gimana itu? Ya kita harus belajar dulu tentang the nature, ya hakikat ya. Hakikat yang selama ini yang saya baca hanya 3. Sebenarnya ada 3. Jadi yang saya baca di Indonesia tercinta ini hanya menurut Barth dan Shermis menulis tahun 1977 itu, yaitu yang dibelajarkan ini education. Jadi yang dibelajarkan sebagai citizenship transmission misalnya. Jadi kalau di kita belajar tentang PKN itu termasuk social studies, dibelajarkan sebagai citizenship transmisi ya warganegaraan. Kemudian yang kedua ini yang Pak Puja masuk, dibelajarkan sebagai disiplin ilmu sosial. Nah, akan banyak. Jadi antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, psikologi sosial, gitu. Ya, masuk di mana gitu. Jadi ini priayi masuk di mana gitu. Tolong Pak Puja nanti mungkin bisa untuk masukan ya, mungkin untuk masukan gimana. Jadi memang beda. IPS sangat beda. IPS sangat beda. Ini harus bagaimana masukkan itu ke konteks IPS-nya. Kemudian dibelajarkan sebagai reflective inquiry. Lah ini kan 3 itu yang 3 pertama tadi. Barth dan Shermis itu menekankan problem solving dan pembuatan keputusan yang bermakna dalam konteks sosial politik di sini. Jadi istilah John Dewey itu philosophical pragmatism. Itu philosophical pragmatismnya John Dewey yang untuk reflective inquiry. Ini yang tidak banyak dikaji di kita itu, tidak banyak dikaji. Kita memang ke social science, cenderung ke situ, itu tidak masuk ke IPS-nya itu loh. Itu yang saya. Kemudian ada 2 tambahan lagi. Jadi ada Morissette dan Haas. Ya, 1982, kemudian juga Martorella 1996. Ini menambahkan, penting sekali Pak Pujo ini. Ya, kalau IPS dibelajarkan sebagai social criticism, kritik sosial. Kritik sosial penting Pak. Kemudian yang penting lagi dibelajarkan sebagai personal development, pengembangan personal. Ini yang masuk yang tadi Pak Ujo, yang kalau saya loh interpretasi neopriayi tadi kan pengembangan personal kan ya itu masuk itu Pak Pujo. Jadi ini dari perspektif IPS ya, karena ya saya background saya di situ di IPS lama di Amerika, dan memang di situ awal mulanya IPS, dan dengan berkembang terus. Jadi ada kontroversial yang bergejolak, tapi mesti muncul pakar-pakar untuk merespon perubahan sosial itu. Begitu. Jadi itu mungkin bisa ditambahkan untuk pretelan buku berikutnya, saya tidak tahu. Semoga ya, semoga saja. Ya untuk mengembangkan yang dua terakhir tadi,
Baik. Ya, mungkin Pak Bujo perlu juga membaca teori-teori ke-IPS-an ya. Ke-IPS-annya itu. Bukunya George Count, William Ya. Stanley, Ya. Oliver, Yuk. bukunya ya Peter Sakers, Ya. ya kemudian Han and Metcalf, Tuh. di mana mengikuti perubahan sosial itu di mana-mana itu di US, Eropa, Eropa Timur lihat. Eropa Timur yang berantakan itu kan, dari apa namanya sosialis jadi menjadi demokratis yang Polandia itu misalnya saja ya mengikuti sosial studies itu Eropa Timur tadi, kemudian Amerika Latin termasuk Arab, buku-bukunya itu tadi. Mungkin yang perlu juga ditambahkan bukunya, maaf, yang IPS ini ya, yang IPS, ini karena tentang perubahan sosial tadi menyoroti tentang perilaku consumer society ya, dengan globalisasi. Mungkin perlu membaca bukunya Thomas L. Friedman yang masih relevan sampai sekarang. Ini sudah 1999 tapi masih relevan. Sama Itu, Friedman. yeah. Friedman. Ya, tentang itu loh, simbol the Lexus and the olive tree. Jadi understanding globalization. Jadi the Lexus itu mewakili the desire untuk prosperity, achieved by adapting to globalization. Kemudian olive tree itu pohon olive yang dianggap sacred, ya. Itu mereferensikan desire untuk cling, ya, stable sense of identity lah ini. Jadi jangan meninggalkan identitasnya walaupun ada globalisasi. Itu saya kira. Terima kasih sekali, saya sudah di warning sama Mbak Ruli. Saya kira itu dari saya. Terima kasih para peserta dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentar dan saran yang diberikan kepada pembedah 2 Ibu Dr. Anda Yayu Mardiati MA. Sedikit saya berikan kesimpulan atas apa yang telah beliau sarankan. Pada tahap awal setidaknya priai diberikan sedikit gambaran mengenai status stratifikasi sosial kaum priai masa kini dalam bentuk yang seperti apa. Karena perlu kita ketahui mungkin orang kemudian memiliki pertanyaan, adakah priai dalam konteks sekarang masih eksis atau tidak, ataukah dia masih termasuk dalam stratifikasi sosial. Jika iya, dalam stratifikasi sosial tahap apa yang priai tempati pada masa ini. Karena perlu kita ketahui bahwa dalam konsep stratifikasi selalunya akan ada ketika itu masih dianggap sebagai sesuatu hal yang berharga. Dan pertanyaannya, apakah priai masih dianggap berharga dalam konteks sekarang? Kemudian pada komentar yang kedua, berikan konteks lingkup spasial dan juga temporal yang jelas dalam pembahasan buku priai ini. Artinya ketika kita menyebutkan priai hanya dalam konteks keindonesiaan, maka kita memerlukan suatu pisau analisis sendiri dan kita perlu memberikan suatu lingkup spasial dan temporal yang jelas di dalam itu, karena tentu akan ada banyak konteks priai di luar sana seperti yang Bu Yayu katakan, mungkin di luar negeri dan sebagainya yang mungkin tidak memiliki konteks yang sama dengan priai priai di Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah menghubungkan konsep priai dengan ilmu pengetahuan sosial yang dalam hal ini lebih ke arah disiplin ilmu sosial seperti ilmu ekonomi, sejarah, antropologi, dan ilmu sosiologi misalnya. Dan hendaknya juga diberikan refleksi bagaimana kemudian konteks atau materi priai ini dapat direfleksikan dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran dengan reflective inquiry punyanya Dewi ya, Bu Yayu. Lalu kemudian bisa juga diajarkan sebagai kritik sosial dalam pembelajaran sosiologi misalnya, atau dengan
disiplin ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Baiklah, sedikit rangkuman dari saya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya. Monggo saya persilahkan. Bapak Ibu bisa melakukan chat langsung atau bisa melakukan dengan video call langsung. Monggo, atau bisa chat. Sebelum ke sana saya ingin menjawab sebentar pada Pak Bayu Oke, dan baik Bu Yayu. Pak Pujo, saya persilahkan. Terima kasih makasih Pak Bayu, makasih Bu Yayu. Ya, makasih lagi nanti pada Pak Mutrofin kalau beliau bertanya juga pada Pak Sukidin. Begini, priayi itu kan tangkapan kita itu ternyata hanya pada bangsawan, atau tadi Pak Bayu mengatakan status sosial. It is not like that. Priayi, neopriayi itu mereka sendiri, para punggawa yang ada di keraton itu sekarang mengatakan priayi bukan hanya anak raja, adik raja, keluarga raja. Yang disebut neopriayi itulah sifatnya. Orang biasa bisa disebut priayi dengan pendidikannya, tetapi dia punya sifat lembah manah, jujur, andap asor, ora sombong dan sebagainya. Itu yang kemudian saya teliti, bukan hanya pada genetik tetapi pada fungsi dan sifat atau peran tadi. Ternyata mereka mengakui bahwa banyak priayi yang bangsawan tadi sekaligus Mbak Ruli itu masih eksis karena dia punya prinsip-prinsip filosofi kepriayiannya. Jadi yang tidak seperti di Suriname atau di lain, Bu Yayu, yang di Suriname adalah buruh yang oleh Belanda dikasih sana adalah pekerja kerja. Tidak ada priayi yang dulu dari Keraton Jogja itu ke sana. Saya sudah konfirmasi ke sana. Sehingga mereka tetap kultur kawulo, bukan kultur priayi, kultur kawulo, tetapi mengadopsi sifat-sifat kepriayian agar tetap mereka eksis di luar sana sebagai Javanis. Kemudian buku-buku, terima kasih Bu. Ya, saya yakin Bu Yayu segera lulus memperkuat IPS karena saya sendirian Bu dengan Pak Naim itu ya, yang social studies itu monggo segera Bu, dan saya doakan semester ini selesai kemudian bergabung. Buku-buku itu oke, secara teoritik itu bisa untuk referensi, tetapi ketika saya mengimplementasikan, you know exactly who we are, gitu ya. Bu Yayu tahu sendiri bagaimana mentransformasikan nilai-nilai KUS-nya. Waduh Bu, nanti akan gitu. Karena apa, sesungguhnya kita tidak open mind. Secara normatif open mind, tetapi secara karakteristik kita adalah close mind. Kita resisten. Itu yang menjadi pertanyaan, tantangan kita nanti. Mudah-mudahan sekali lagi Bu Yayu monggo segerakan. Pesan dari Pofpas hanya sebentar kok Bu Yayu, hanya kurang satu langkah. Kemudian pada Pak Bayu itu sudah saya singgung di sana. Jadi kalau konsumsi politik itu waktu Pak Gubernur atau Pak Sultan itu ketua Golkar DIY, itu tidak semua loh orang DIY jadi Golkar. Enggak. Itu artinya ada pemisahan yang satu dengan yang saya sebut dengan political compliance dan cultural compliance. Jadi ada kepatuhan kultural dan ada kepatuhan politik. Ketika Sultan mengatakan buat sayur lodeh ketika ada Pak Geblok, hampir semua orang Jogja buat sayur lodeh karena itu cultural compliance. Tapi ketika menyuruh pawai Golkar, enggak, itu political disobedience, tidak lagi political compliance, sehingga tidak ikut. Dan itu konsumsi kultural juga sudah saya singgung sedikit Pak Bayu, memang pada titik-titik artikulasi atau dari bentuk-bentuk konsumsi sosial, ekonomi, saya lebih banyak ke ekonomi karena sosiologi ekonomi, tidak pada sosial, tidak. Tapi nanti akan saya ubah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, IPS adalah tujuannya membangun good citizen. Dari apa? Nilai-nilai priayi. Saya mau mengatakan bahwa jujur di Amerika kan baik, Bu. Di Rusia yang komunis juga baik, jujur. Nah, kemudian sederhana, itu malaikat pun menganjurkan sederhana, Tuhan pun menganjurkan sederhana. Ya, itu adalah nilai-nilai yang mestinya dari nilai-nilai kepriayian filosofis Jawa yang dianut para priayi, yang itu didiseminasikan. That is according to my opinion, that is a social studies atau social education. Gitu. Itu yang kemarin di ujian disertasi dihabisin habis-habisan, tapi saya tetap insya Allah sudah bertahan dan sudah lulus Bu ya. Gitu. Kita saya kembali baru nih, monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Pujo Suharso untuk klarifikasinya. Selanjutnya saat ini masih ada 2 penanya. Saya tampung lebih dulu pertanyaan pertama dari Ibu Nurul Umamah dan yang kedua dari Bapak Dr. Didi Susanto. Saya buka 3 penanya. Mungkin ada 1 peserta lagi yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, saya tampung dulu untuk pertanyaan pertama dari Ibu Nurul Umamah. Baik, saya persilahkan Bu Nurul untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pujo, menarik sekali membahas terkait dengan priayi dan bagaimanakah kegalauan para priayi dalam rangka untuk menghadapi dunia saat ini. Tadi Bapak menyampaikan bahwa buku Bapak ini, maaf saya memang belum lihat bukunya, mengkajinya dari aspek sosiologi ekonomi. Nah, menarik, saya ingin bertanya karena ini hasil dari disertasi. Tadi pembedah pertama Pak Bayu menyampaikan bahwa ini karena yang bersangkutan mengalami sehingga lebih jangan-jangan ini isinya perkara curhat ini ya, bukunya ini. Karena mengalami katanya sebagai priayi begitu. Saya ingin bertanya, apa Bapak menggali informasi lebih dalam terkait dengan motif ekonomi apa sesungguhnya yang membuat seorang priayi itu begitu mudah mengadaptasi terhadap situasi zaman sekarang ini, atau mereka bertahan tidak mau, atau ada yang meninggalkan yang tadi disampaikan wong Jawa ora ngerti Jawane begitu. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi benar, itu ujung-ujungnya tidak lepas dari faktor kemapanan. Nah, apa Pak Pujo menanyakan di instrumen penelitiannya, sesungguhnya motif ekonomi apa yang melatar belakangi di balik itu. Walaupun itu mungkin pertanyaan tidak sopan ya kalau ditanyakan ya. Tapi karena ini bahasanya adalah sosiologi ekonomi, mestinya dibahas. Yang kedua, terkait dengan status priayi. Tadi disampaikan bahwa status priayi itu bisa berdasarkan keturunan, kemudian berdasarkan yang kedua tadi, apa yang kedua? Achievement. Yang ketiga karena achievement atau karena prestasi. Saya melihatnya kok seperti panggilan Gus itu Pak Pujo. Gus itu ada yang karena keturunan, ada yang karena mondok pinter, ngajine pinter, khatam sudah bisa apa-apa kemudian dipanggil Gus, ada yang Gus Agus. Jadi orang yang ya manggil temennya Gus gitu, saya kedengguyu itu. Iku entuk gelar Gus kondi gitu. Tapi karena tadi Pak Puja menyampaikan bahwa sesungguhnya gelar itu boleh dipakai oleh siapa saja yang merasa dirinya penting terhadap gelar tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam konteks sekarang ini gelar-gelar tersebut masih penting? Walaupun secara pribadi mungkin penting bagi individu terkait dengan penguatan dirinya supaya dia merasa memiliki status sosial yang berbeda dengan yang dulu. Karena sekolah ingin status sosialnya meningkat, status ekonominya meningkat.
ngaji pengen dipanggil Gus. Sehingga sekarang banyak Gus Agus itu. Gus yang keempat Pak Ketut. Gus Agus. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Pujo. Saya apresiasi sekali terhadap Pak Pujo. Selamat, bukunya telah terbit. Semoga nanti Terima kasih. ya, WFA ini semakin membuat produktif karena tidak lagi harus pergi ke Jember, bisa bersama istri saja Pak, istri-istri Pak Gidin. Jangan menambah istri loh ya di Jogja. Yang di Jogja bersama istri-istri nggak bisa pulang itu. Itu yang ingin saya tanyakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Didi Susanto untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banjarmasin ini, kebetulan kolega Pak Dr. Pujo, satu alumni. Saya sedikit ingin ada pertanyaan di benak saya tentang makna priai yang sebenarnya gitu ya. Dulu pernah diskusi mengenai makna-makna priai, kemudian abangan, kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Nah, dalam pikiran saya, ketika kita melihat konteks sosial masyarakat dalam kajian sosiologi kan ada terbagi dari berbagai kelompok masyarakat gitu ya. Misalnya kelompok masyarakat abangan, masyarakat biasa, kemudian ada priai gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, misalnya dalam konteks ekonomi gitu ya. Tadi Pak Pujo menjelaskan dalam bukunya mungkin juga ada itu tentang bahwa ketika seorang itu dalam kategori orang yang berada dari segi ekonomi, nah bisa juga di dalam konteks dikatakan priai gitu ya. Misalnya dari segi ekonomi dia mampu, kemudian juga tapi saya melihat dari segi misalnya percampuran budaya misalnya gitu ya. Misalnya perempuannya dari keturunan priai, darah priai gitu ya. Nah, sementara laki-lakinya dari orang biasa, abangan gitu. Kemudian tapi karena status sosial ekonominya ini mapan gitu ya, mapan. Nah, apakah nanti kategori-kategori masyarakat yang lahir dari keturunan-keturunan mereka ini bisa juga dikatakan priai atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, pikiran saya gitu ya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan ini kan konteks sosial misalnya Gusti gitu ya. Ada istilah Gusti. Jadi Gusti itu keturunan raja di zaman-zaman dulu gitu ya, keturunan Gusti. Nah, ketika keturunan raja perempuan itu menikah dengan orang biasa, maka status sosialnya itu sudah berubah gitu. Tidak lagi dia disebut dengan Gusti. Justru dia malu sendiri kalau dipanggil Gusti gitu ya. Kalau di Kalimantan Selatan. Nah, saya pengen bertanya apakah dalam konteks penelitian atau bukunya Pak Pujo ini masuk kategori seperti itu gitu ya. Yang hasil dari percampuran perkawinan tadi. Misalnya perempuan dari, atau sebaliknya, laki-lakinya dari priai, kemudian perempuannya orang biasa, atau sebaliknya gitu ya, atau perempuannya dari priai, kemudian atau laki-lakinya sebaliknya gitu. Nah, ingin saya lihat seperti itu Pak Pujo. Mungkin Pak Pujo bisa memberikan penjelasan itu. Terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sampai saat ini masih terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Nurul Umamah mengenai motif ekonomi apa sajakah yang membuat priai mengalami dinamika perubahan hingga saat ini, dan pertanyaan yang kedua, mohon maaf masih pada pertanyaan dari Bu Nurul, namun pada subbab kedua, yaitu apakah gelar-gelar yang saat ini masih tetap eksis itu dianggap penting pada era dewasa ini.
Dan pertanyaan yang kedua dari Bapak Didi Susanto mengenai status keturunan priai. Monggo kepada Bapak Pujo Suharso untuk memberikan klarifikasinya. Terima kasih. Monggo Pak, saya persilahkan. Terima kasih moderator Mbak Ruli. Yang pertama Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Jadi motif ekonomi apa ditanya? Saya tanya Bu Nurul. Dan yang saya tanyakan bukan siapa-siapa. Langsung Sultan dan adik Sultan. Kalau di buku saya itu nanti ada kutipan wawancara saya dengan Gusti Prabu. Itu adiknya Sultan persis. Dan pada Sultan, ketika saya tanya, apakah bergerak di ekonomi dengan berdagang menurut para kaum bangsawan itu masih nista? Karena kalau di Priayi itu Sutherland mengatakan berdagang seperti Pak Bayu itu dianggap hina. Itu saya tanyakan dengan segala hormat. Beliau hanya menjawab, nek saiki ora dagang arep mangan opo Mas Pujo. Itu aja. Itu karena dulu Priayi itu tidak usah seperti Pak Bayu di birokrasi, di white collar. Ya, Priayi itu di birokrasi itu dawu-dawu perintah-perintah dan kemudian ada upeti. Makanya kalau Sultan itu tidak dapat upeti ya nggak mungkin karena itu tradisinya upeti, pajak. Nah ini semua diambil oleh negara. Sehingga Pak Prabu mengatakan, Mas Pujo, nek saiki ora dagang, kayak Gusti Joyo kayak adikku, kayak dagang gitu. Lanjut menapa mboten nista. Lah sapa sing ngomong sak makani aku sapa? Sak makani adine Sultan sapa? Sak makani Sultan sapa? Lah itu yang pertama jawaban. Jadi motif ekonominya karena resources ekonominya diambil alih oleh negara. Itu. Yang kedua, bahwa daya tahan untuk ekonomi projo nih orang Priayi mengatakan projo Priayi iki kudu sugih. Projone karena Priayi apa? Wur-wur. Raja itu memberi wur-wur. Di waktu-waktu tertentu sekaten itu dia wur-wur. Para Priayi, para bangsawan itu wur-wur. Sehingga dia harus tetap mencari resources. Nah, dari sisi psikologi sosial itu orang Jogja sudah paham. Enggak apa-apa. Silakan, bahkan Gusti Joyo itu punya beberapa outlet dan itu kalau yang menarik adalah Bu Nurul ketika kita ke outletnya Gusti Joyo, Gusti Prabu merasa bangga gitu. Jadi ada semacam apa social efficacy kalau saya belanja ke rumahnya Gusti Prabu, kalau belanja ini itu dan itu dimanfaatkan ya, ada kebanggaan itu. Kemudian yang ketiga, motif ekonomi apa yang membuat pertama bahwa sebelum ada dana keistimewaan, uripe wong kraton itu ndak karuan. Jadi kesengsaraan ketika semua diambil alih. Sehingga untuk mencari kemakmuran prosperity mereka harus berdagang atau bergerak di luar itu motif ekonomi. Saya tanyakan sendiri pada kebetulan pas guyon aja sama Pak Sultan sama Gusti Prabu, Gusti Joyo itu guyon gitu. Nah, jadi nek saiki lapangan itu jawaban ada di buku nanti Bu. Nek saiki ora sing arep makan sopo. Kemudian gelar masih perlu Bu Nurul. Bu Nurul doktor, profesor doktor masuk ke birokrasi kepatihan kok tidak ada KMT, KRT, RAY, campur betul. Ampun lebet di buku saya yang di birokrasi kepatihan loh ya. Kepatihan, bukan kota, bukan Sleman, bukan Kulon Progo. Di kepatihan birokrasi itu yang menjabat birokrasi itu rata-rata masih keturunan. Yang kepala dinas, kepala biro, eselon 3, jangan harap itu eselon menjadi eselon 2 itu tidak punya link ke sana. Jadi intinya begini, gelar itu bisa diberi kasarnya begitu ya, karena diberi gelar dia harus memberi sesuatu kayak di Solo gitu, tapi Jogja kayaknya enggak. Gelar itu bisa misalnya bu kayak Mudrajat Kuncoro itu, karena kayak Pak Simo, kayak Pak siapa Jawa, Sufisme Jawa dari UGM itu karena
misalnya Bu Nurul sumbangannya bagus pada kepatihan, maka Bu Nurul akan diprosesi, diberikan gelar kehormatan priayi, itu baik KM, TKR. Putus itu, putus. Ya, kok nggak bunyi? Buru nih. Pak Pujo sinyalnya nggak Halo, baik. Pak Pujo. Iya. Mohon maaf, sepertinya Pak Pujo masih mengalami gangguan. Ya tadi kalau Mas Yanu, Oke. saya bisa nambahkan dari pertanyaan Mas Vicky tadi. Oke, monggo mungkin kepada Bapak Sugeng Bayu untuk memberikan tambahan sambil menunggu Pak Pujo kembali lagi di daring ini. Monggo. Oke, terima kasih Mbak. Itu kalau Mas Vicky tadi yang dipertanyakan adalah sebenarnya persoalan penjelasannya. Penjelasannya adalah persoalan konsep apa yang akan digunakan. Kalau faktanya terjadi dinamika, baik itu ada perkawinan ataupun karena pendidikan, itu bisa dijelaskan dengan konsep kebudayaan yang disebut sebagai esensialisme budaya dan konstruktivisme budaya. Kalau pemahamannya, kalau digunakan esensialisme budaya, maka nilai itu baku, itu tetap. Karena itu pengertian tentang priayi itu ya tetap tidak berubah. Yang disebut priayi ya definisi tadi dengan ciri-ciri seperti ada di struktur birokrasi, kemudian normatif, anti perubahan, nah kayak gitu, dan suka pada halusan tapi kasar. Itu kalau konstruktivisme budaya. Tapi kalau itu esensialisme budaya. Tapi kalau konsepnya itu penjelasannya dengan konstruktivisme budaya, maka pengertian priayi itu adalah open, terbuka, sehingga bisa disesuaikan dengan konteks perkembangannya, sehingga tidak tetap. Nah, Pak Pujo posisinya itu lebih konstruktivisme budaya karena pengertian priayi bisa berubah sesuai dengan konteks perkembangan sekarang. Itu kalau persoalan penjelasan teoretiknya ya. Saya kira itu bisa dielaborasi sendiri oleh Mas Vicky. Tapi saya kira Pak Pujo agak confused tadi mengenai konsep ini. Memang saya katakan kalau priayi itu ada hierarkinya juga. Yang dia fokuskan adalah itu aristokrat. Itu yang ada di keraton, ada di struktur birokrasi keraton. Ada abdi dalem dan aristokrat. Dan itu yang dia teliti bagaimana konstruksi identitas kaum aristokrat di tengah perubahan atau dinamika masyarakat Yogyakarta. Tapi kalau dalam pengertian priayi yang lebih luas, ya seperti yang saya katakan tadi, yang ada di struktur birokrasi, ada yang juga priayi yang dari struktur keraton itu yang mendapatkan posisi-posisi strategis di dalam birokrasi keraton itu. Ya namanya abdi dalem. Di sekarang ini di struktur birokrasi DIY yang istimewa itu, pegawai negeri atau ASN itu adalah mengikuti sebagai ASN pegawai pemerintah, tapi juga sekaligus abdi dalem. Itu begitu, ada SK gubernurnya. Tapi yang kedua, Pak Pujo sebenarnya kan juga fokusnya pada lifestyle, gaya hidup ya. Sekali lagi, kalau
bicara soal lifestyle, konsepnya adalah soal konsumsi. Itu paling apa ya, paling perlu diperhatikan. Kalau soal lifestyle dari priayi di dalam konteks ini mesti harus menggunakan konsep konsumsi yang seperti saya bilang tadi. Tapi Pak Pujo di sini kan ada yang konstruksi identitas yang dia jelaskan secara lebih dinamis tadi, tapi sayangnya tidak di backup dengan teori-teori identitas, mulai dari Stuart Hall misalkan, Anthony Giddens misalkan, kemudian juga beberapa teori-teori identitas yang paling mutakhir, yang bahkan anti identitas, bukan ke sana. Kalau Pak Pujo menggunakan Bourdieu yang digunakan tadi relatif apa ya, bisa juga, tapi itu ada risiko-risikonya. Ada yang lebih pas kalau konstruksi identitas adalah itu yang saya sebutkan. Jadi ada dua isu yang difokuskan Pak Pujo sebenarnya, konstruksi identitas priayi di tengah dinamika perubahan masyarakat Jogja. Yang kedua soal lifestyle. Nah, kalau lifestyle itu mesti harus mengelaborasi yaitu konsumsi. Saya kira di situ, dan apa namanya, sekaligus menjawab dari Mas Vicky tadi dari Banjarmasin, karena ada singgungan dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Baik Pak Bayu, terima kasih atas tambahan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya, sampai saat ini saya sedang menghubungi narasumber dan sepertinya Pak Pujo masih mengalami kendala di Gangguan sinyal. mengalami gangguan kendala pada laptopnya karena menghadapi kegagalan teknis begitu. Oh, karena kena COVID-19. Baik, mohon maaf sebelumnya, kami sebagai panitia tidak bisa menampung segala pertanyaan. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan dari saudara Anita, tapi mohon maaf kami tidak bisa menampungnya. Jika masih ada pertanyaan dari peserta dan lain sebagainya, selanjutnya dapat mengirimkan pertanyaan tersebut kepada email panitia. Dan selanjutnya saya juga menginformasikan bahwa sertifikat dan juga materi pembedah dan mohon maaf materi narasumber akan diinformasikan lebih lanjut melalui email peserta. Terima kasih atas kedatangannya kepada narasumber dan juga pembedah Pak Bayu dan juga Bu Yayu beserta juga para peserta sekalian. Dengan ini saya selaku panitia memohon maaf ketika ada sebarang salah dari perkataan dan perbuatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.